Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Pendengar kami, media Ramadan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan Allah hidup merasakan kembali nikmatnya berpuasa, nikmatnya beribadah, nikmatnya baca Quran pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Salam dengan bersertakan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelak nanti kita nantikan syafaat beliau pada yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Dengar kami yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan sejarah. Dan salah satu sejarah yang paling harus kita kenang kembali adalah peperangan Nabi Muhammad SAW ketika terjadinya perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yang mana ketika itu kaum muslimin berjumlahkan 313 orang melawan 1000 lebih pasukan kaum kafir Quraisy yang memiliki persenjataan peperangan yang lebih lengkap daripada kaum muslimin kala itu. Ketika terjadi peperangan berkecamuk, Allah menurunkan banyak 1000 lebih malaikat untuk membela kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa benar akan datang pertolongan Allah, sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Quran surah Al-Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kami telah menepati janji kami wahai Muhammad. Kami telah menolong kaum muslimin pada perang Badar. Ketika itu kaum muslimin berada dalam lemah, sangat-sangat lemah, dikarenakan ketika itu kaum muslimin sedang berpuasa bulan Ramadan. Maka kata Allah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ingatlah, ketika kau bertakwa kata Allah, maka kau akan termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Ayuhal ikhwah, ketika di zaman Nabi, siangnya berjihad dengan pedang, malamnya mereka berjihad dengan salat. Ketika perang selesai dan Nabi Muhammad dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang gemilang, ketika telah selesai perang tersebut kembali ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi Muhammad berkata dengan perkataan yang sangat terkenal kala itu. Nabi Muhammad mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah menang, kita telah berhasil menang di jihad yang kecil, kata Nabi Muhammad SAW. Dan mulai sekarang kita akan bersama-sama menuju jihad yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW yang ketika kala itu mengucapkan kepada para sahabat yang mendengar bertanya, ya Rasul, jihad apa yang lebih besar daripada kita berperang kemarin? Maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjawab, jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah ketika kita mampu berjihad melawan diri kita, melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu adalah hati kita yang condong terhadap sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau misalnya orang yang lebih suka hatinya condong kepada kebaikan, condong kepada apa yang Allah ridhoi, maka hatinya, nafsunya berada dalam ketenangan. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang yang jiwanya itu berantakan, dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan dosa, bisa kita pastikan nafsu, hawa nafsu yang ada dalam dirinya, di dalam jiwanya adalah nafsu yang sangat liar, yang ia pun tak mampu mengendalikannya. Kenapa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tattabi'il hawa." Janganlah engkau ikuti hawa nafsumu itu. Karena apa? Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, fayudillaka 'an sabilillah, maka hawa nafsu itulah yang akan menyesatkannya, akan menjauhkannya dari rahmat-rahmat Allah yang turun di muka bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ingatlah, ketika seseorang mampu menjaga hatinya, menjaga dirinya, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini,
dengan menjaga dari maksiat-maksiat yang membatalkan puasanya, maksiat-maksiat yang mampu menghapuskan pahala-pahala puasanya, maka bisa kita pastikan ia telah menang melawan hawa nafsu yang ada dalam jiwanya. Ingatlah, ketika seseorang mampu mengalahkan, menang atas hawa nafsunya, ingatlah janji Allah. Di dalam surah An-Nazi'at Allah menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Ingatlah, siapapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat kembali orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu adalah surga yang pantas untuk dia tinggali. Jamaah kami yang kami muliakan, maka kesempatan kita yang Allah hadirkan dalam bulan Ramadan tahun ini adalah kesempatan yang tidak didapati oleh orang-orang yang sudah wafat. Ketika orang sudah wafat, terputuslah semua amalnya. Nah, kita yang Allah berikan kehidupan sedemikian rupa nikmat dan begitu besar ini, jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai sedikit-sedikit maksiat. Karena apa? Maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan balasannya nanti. Begitu juga orang yang beramal pada bulan Ramadan mampu menjaga hawa nafsunya hingga ia menang pada hari Idul Fitri nanti adalah orang-orang yang telah Allah janjikan baginya surga. Ingatlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, ya hamba-hambaku, kata Allah. Ketika Allah sebutkan hamba bersanding dengan ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang nafsunya, yang jiwanya tenang, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku bersama dengan orang-orang yang aku ridai, bersama dengan orang-orang yang ikhlas terhadap apa yang telah aku takdirkan. Pendengar kami yang dimuliakan Allah, maka mari kita gunakan detik-detik terakhir sebelum habisnya bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dengan Ramadan kita. Jangan sampai kita tercatat dengan orang-orang yang malas beribadah pada bulan Ramadan. Karena apa? Amalan di bulan Ramadan Allah tingkatkan derajatnya, pahalanya pun Allah gandakan dengan lipatan ganda hitungannya Allah. Maka daripada itu kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang senang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Maka kita berlindung kepada Allah agar senantiasa menjaga kita, mempermudah kita untuk menaklukkan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan ataupun ketika setelah bulan Ramadan berlalu. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.